wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Susiati S. Saya Syarifah Hijrah Febrianti dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Taufik Masya. Perkenalkan, nama saya Sakia Naswa Sainuddin. Saya Mardia dari kelompok 2 mata kuliah struktur perkembangan hewan. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh atau membatasi permukaan suatu rongga tubuh. Jaringan epitel ini berfungsi sebagai yang pertama sebagai pelindung jaringan di bawahnya, yang kedua sebagai penerima rangsangan atau biasa disebut dengan neuroreseptor, yang ketiga sebagai penyerap zat-zat yang dibutuhkan tubuh, yang keempat sebagai penyaring zat-zat di dalam tubuh, yang kelima sebagai jalan pertukaran zat, dan yang keenam berperan dalam proses sekresi. Jaringan epitel ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada epitel pipi, di mana epitel pipi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya epitel pipi selapis dan epitel pipi berlapis. Epitel pipi selapis ini biasanya terdapat pada pembuluh darah, ruang jantung, kapsul Bowman, dan alveolus. Sedangkan epitel pipi berlapis ini biasanya terdapat pada kulit, vagina, rongga mulut, dan lain-lain. Yang kedua ada epitel kubus, yaitu terbagi juga menjadi epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis. Epitel kubus selapis ini ditemukan banyak pada kelenjar, contohnya pada kelenjar air liur, retina mata, dinding ovarium, dan saluran di dalam nefron. Terus epitel kubus berlapis ini biasanya terdapat pada bagian tubuh untuk proteksi, untuk aborsi dan sekresi, misalnya pada kelenjar minyak, ovarium, dan buah zakar. Terus epitel yang ketiga ada namanya epitel silindris atau epitel batang, yang dimana terbagi juga menjadi epitel silindris selapis dan epitel silindris berlapis. Epitel silindris selapis ini biasanya terdapat pada dinding dalam lambung, kantung empedu, usus, saluran pernapasan atas, dan rahim. Sedangkan untuk epitel silindris berlapis ini biasanya terdapat pada uretra, faring, laring, trakea, dan kelenjar ludah. Epitel yang keempat ada epitel transisional, yang dimana terdapat pada bagian yang mengalami tekanan dari dalam, misalnya pada kandung kemih dan ureter. Jaringan epitel kelenjar. Epitel kelenjar merupakan jenis yang khusus untuk memproduksi dan mengeluarkan atau melepaskan zat. Biasanya ditemukan pada kelenjar dan berfungsi membuat atau menyimpan, bahkan melepaskan zat hormon, protein, dan air. Jaringan epitel ini terdiri dari satu lapis sel yang berbentuk kubus. Jenis ini memberikan perlindungan lebih besar daripada squamosa selapis karena lebih tebal. Beberapa organ yang terdiri dari jaringan ini antara lain saluran kelenjar ludah, hati, pankreas, dan kelenjar eksokrin lainnya. Epitel kelenjar dapat ditemukan di kelenjar campuran dan organ reproduksi. Jaringan epitel kelenjar juga terbagi dua, yaitu yang pertama kelenjar eksokrin yang menyalurkan sekretnya ke permukaan tubuh. Contohnya yaitu kelenjar ludah, kelenjar susu, dan kelenjar keringat. Yang kedua itu ada kelenjar endokrin yang menyalurkan sekretnya ke aliran darah atau limfa, yang sekretnya berupa hormon, contohnya yaitu kelenjar gondok, kelenjar adrenal, dan lain-lain. Terdapat juga glandula yang terbagi dua berdasarkan jumlah sel kelenjarnya, yaitu glandula unicelularis, misalnya sel piala atau goblet yang terdapat pada usus. Kemudian glandula multiseluler, misalnya kelenjar keringat. Glandula juga terbagi atas tiga berdasarkan cara pembentukan dan pelepasannya, yaitu yang pertama glandula merokrin, contohnya pankreas dan kelenjar keringat. Kemudian ada glandula holokrin,
contohnya kelenjar minyak di kulit. Dan yang ketiga ada glandula apokrin, yang contohnya yaitu kelenjar keringat, kelenjar payudara, dan prostat. Jaringan otot adalah jenis jaringan yang terdapat pada tubuh hewan dan manusia yang berfungsi untuk menghasilkan gerakan tubuh. Terdapat 3 macam otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos adalah salah satu jenis otot dalam tubuh manusia yang bekerja secara involuntar atau tidak sadar, walaupun kita dalam keadaan tidur. Letak otot polos tidak hanya di satu organ, tetapi tersebar di banyak organ. Otot polos berfungsi untuk mengendalikan gerakan tubuh yang tidak disengaja, seperti dalam proses pencernaan dan peristaltik, serta mengendalikan diameter pembuluh darah dan aliran darah ke organ-organ dalam tubuh. Contohnya di dinding usus, kandung kemih, dan pembuluh darah. Otot polos memiliki 2 jenis, yaitu otot polos unit tunggal dan unit ganda. Pada otot polos unit tunggal, semua selnya bekerja sama secara kolektif atau bersama-sama. Sedangkan tiap-tiap sel otot polos unit ganda bekerja masing-masing. Ciri-ciri otot polos yaitu sel otot polos berbentuk lonjong dan panjang, tidak memiliki garis-garis melintang atau striated, terdapat di berbagai organ dalam tubuh seperti pada dinding saluran pencernaan, saluran kemih, saluran pernapasan, dan pembuluh darah. Berkontraksi dengan lambat dan tidak sadar, yaitu tanpa disengaja. Lalu kontraksi otot polos dapat terjadi karena adanya rangsangan ototonom. Yang kedua yaitu otot lurik atau skeletal muscle. Otot lurik terdapat pada sistem otot rangka dan mengendalikan gerakan tubuh yang disengaja, seperti berjalan, berlari, dan mengangkat beban. Otot lurik terdiri dari serat otot yang panjang dan berbentuk silinder, dan sel-sel otot ini biasanya disusun secara paralel dalam satu arah. Otot lurik terdapat pada lengan, kaki, dan dada. Ciri-ciri otot lurik yaitu sel otot lurik berbentuk silindris dan panjang, memiliki garis-garis melintang atau striated, lalu berkontraksi dengan cepat dan terkendali sehingga dapat menghasilkan gerakan yang halus dan presisi. Lalu kontraksi otot lurik dipengaruhi oleh sinyal saraf yang dihasilkan sistem saraf pusat. Ketiga yaitu otot jantung atau cardiac muscle. Otot jantung terdapat pada jantung dan mengendalikan kontraksi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung terdiri dari sel-sel otot bercabang yang saling bersambungan dan memiliki kemampuan menghantarkan sinyal listrik secara spontan. Adapun ciri-ciri otot jantung yaitu sel otot jantung berbentuk bercabang, memiliki garis-garis melintang atau striated, lalu terdapat di jantung, yaitu organ yang fungsi sebagai pemompa untuk memompa darah ke seluruh tubuh, lalu berkontraksi dengan cepat dan terkoordinasi sehingga dapat menghasilkan kontraksi yang kuat dan ritmis. Lalu kontraksi otot jantung dipengaruhi oleh sinyal listrik yang dihasilkan oleh sel-sel jantung tertentu. Tahukah kamu bahwa hewan vertebrata atau bertulang belakang tubuhnya terdiri dari berbagai macam jaringan dengan fungsinya masing-masing? Salah satunya yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang ditemukan pada seluruh tubuh hewan yang berperan dalam mengikat satu jaringan dengan jaringan lainnya. Fungsi jaringan ikat diantaranya yaitu yang pertama, menghubungkan atau mengikat suatu jaringan dengan jaringan lain, yang kedua, membungkus organ-organ, dan yang ketiga, mengisi rongga di antara organ. Macam-macam jaringan ikat, pertama itu ada jaringan ikat longgar, yang kedua jaringan lemak, yang ketiga jaringan ikat padat, yang keempat jaringan tulang rawan, dan yang kelima jaringan darah.
Adapun komponen penyusun jaringan ikat diantaranya matriks dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Nah, berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan ikat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, jaringan ikat sejati, yang kedua, jaringan ikat cair, dan yang ketiga, jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat sejati terdiri dari jaringan ikat longgar, misalnya jaringan mukosa, jaringan lemak, atau adiposa, dan jaringan ikat padat dibedakan menjadi jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Yang kedua, jaringan ikat cair. Jaringan ikat cair ini dibagi menjadi jaringan darah yang terdiri atas plasma darah, trombosit atau keping-keping darah, dan sel darah atau sel darah merah, eritrosit, dan sel darah putih atau leukosit. Adapun jaringan limfa atau getah bening merupakan cairan yang dikumpulkan dari jaringan dan dikembalikan ke darah. Yang terakhir, jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong terdapat 3 macam jaringan rawan, yaitu tulang rawan hialin, elastik, dan fibroblast. Jaringan saraf adalah salah satu jaringan utama pada makhluk hidup. Jaringan saraf bersama otak dan sumsum tulang belakang menyusun sistem saraf makhluk hidup. Jaringan saraf terletak di sistem saraf pusat atau central nervous system, dan juga sistem saraf sepi atau peripheral nervous system. Jaringan saraf pada hewan berfungsi mengantarkan rangsangan dari bagian yang satu ke bagian tubuh yang lainnya. Jaringan saraf terdiri atas neuron. Setiap neuron terdiri atas badan sel saraf yang mengandung inti persambungan atau disebut dendrin bila pendek dan neurit atau akson bila panjang. Otak dan tali punggung vertebrata terutama terdiri atas jaringan saraf. Jenis-jenis jaringan saraf berdasarkan fungsinya. Terdapat 3 macam. Yang pertama itu sel saraf sensorik, berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua itu sel saraf motorik, berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Yang ketiga itu sel saraf penghubung, merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel yang saraf lainnya. Struktur sel saraf. Sistem saraf, baik yang berupa sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi, tersusun atas jaringan-jaringan saraf yang jaringan saraf tersebut lalu tersusun lagi oleh jutaan sel saraf yang terstruktur yang sama. Sel saraf inilah yang dinamakan neuron. Yang pertama itu badan sel. Badan sel merupakan komponen sel saraf yang berukuran paling besar. Di dalamnya terdapat nukleus atau inti sel dan sitoplasma yang memanjang dan juga bercabang. Badan sel berfungsi penerima impuls atau rangsangan dari cabang sitoplasma yang bercabang atau dendrit menuju ke akson. Yang kedua itu inti sel atau nukleus. Inti sel ialah inti dari sel saraf yang berfungsi sebagai regulator segala kegiatan yang terjadi di sel saraf. Inti sel ini berada di tengah badan sel. Lanjut, sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang mengandung protein tinggi. Sitoplasma dibungkus atau diselubungi oleh sel, membantu sel dalam memperoleh suplai makanan. Lanjut, dendrit merupakan sekumpulan serabut sel saraf pendek yang bercabang halus. Dendrit ini berfungsi sebagai penerima impuls
dan menyampaikan impuls yang diterimanya menuju badan sel. Lanjut, neurit atau akson. Neurit atau akson merupakan sebuah serabut sel saraf panjang yang merupakan perluasan dari badan sel. Akson berfungsi mengirimkan impuls yang sudah diolah badan sel menuju sel saraf lain melalui sinapsis. Lanjut, sel Schwann. Sel Schwann merupakan sel penyokong akson yang berfungsi menyediakan suplai makanan bagi metabolisme akson dan juga membantu regenerasi akson. Selanjutnya, sinapsis. Sinapsis ialah ujung dari akson yang berfungsi untuk meneruskan impuls menuju ke neuron lainnya. Sinapsis dari satu neuron ini akan terhubung dengan dendrit dari neuron lainnya.